Halo semuanya, untuk materi hari ini kita akan membahas lembaga jasa keuangan, salah satunya lembaga penjamin simpanan ya. Sebelumnya pasti kalian berpikir atau pernah mendengar kata lembaga penjamin simpanan. Jadi sebenarnya siapa sih lembaga penjamin simpanan? Nah, sebelum kita membahas, kita simak dulu video berikut ini ya. Ini adalah salah satu kasus nasabah bank yang sudah bangkrut ya. Kita lihat dulu videonya. Kamu jangan macam-macam, orang Jepang megang bayar nasabah ya. Jangan beroperasi di negara kami Indonesia. Ando, sekali lagi kamu amat pacar, semua kamu makan uang nasabah. Mohon kepada Bapak Jokowi untuk ditindak semua orang-orang dari Bank Citras. Karena semua saya yakin dan saya menduga itu makan uang nasabah semua. Dan makan uang negara. Oke, semuanya kita sudah melihat cuplikan video tadi ya, Ibu Grayati, dia itu nasabah dari Bank Citras, di mana dia merasa ditipu gitu ya, karena uangnya sebesar 35 miliar, begitu aja di bank ya. Nah, sekarang kita ada membicarakan tentang hubungannya dengan lembaga penjamin simpanan itu apa ya? Kita lanjut saja ya. Lembaga penjamin simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Nah, penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Nah, jadi kan kalau misalnya materi kemarin kan kita ngebahas tentang OJK ya. Sebenarnya setiap lembaga keuangan jika dia ingin berdiri ya, ketika mendaftar, dia tentu harus ada izin dari OJK. Berarti kita harus si lembaga keuangan ini harus mendaftar ke OJK dulu ya. Karena nanti OJK akan memberikan perizinan tentang pendirian lembaga keuangan gitu ya, salah satunya bank ya. Nah, ketika bank yang baru ini mendaftar ke OJK, otomatis apabila OJK mengizinkan untuk bank itu buka, maka OJK mewajibkan bank tersebut untuk mendaftar juga ke LPS di sini ya, yaitu lembaga penjamin simpanan. Biar apa? Jadi kalau misalnya suatu saat si banknya gagal, nanti nasabahnya itu uangnya bisa diganti oleh LPS ya. Jadi istilahnya lembaga penjamin simpanan itu adalah asuransinya para bank gitu ya. Tapi ingat di sini ada kata-kata kan, LPS itu bersifat terbatas ya, simpanannya bersifat terbatas namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jadi ada nominal tertentu yang diganti oleh LPS, tapi untuk nasabahnya yaitu seluruh nasabah yang terdaftar di LPS ya, seperti itu. Nah, sekarang fungsi lembaga penjamin simpanan adalah pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan, yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Coba kalau kalian bayangkan, kenapa sih perbankan itu stabilitasnya harus aman? Kalau nggak aman ya, stabilitas ekonomi juga nggak aman. Karena di zaman sekarang, perputaran uang itu kan orang lebih sukanya cashless ya, berarti peran bank itu sangat penting gitu ya. Nah, satu lagi, setiap bank yang mendaftar ke LPS sebenarnya dia harus nyetorkan premi gitu ya. Jadi bayar angsuran sebagai anggota gitu ya. Jadi LPS itu mendapatkan uangnya dari premi tadi dari para bank gitu ya. Sekarang tugas lembaga penjamin simpanan yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang kelima, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau disebut bank resolution yang tidak berdampak sistemik. Dan yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Oke, wewenang lembaga penjamin simpanan. Pertama, menetapkan memungut premi penjaminan. Ya, tadi kita udah bahas premi itu berarti kayak iuran yang dikeluarkan oleh si bank. Jadi bank membayarkan iurannya ke LPS gitu ya. Yang kedua, menetapkan memungut kontribusi peserta. Yang ketiga, mengelola kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data nasabah, kesehatan, laporan pemeriksaan. Yang kelima, rekonsiliasi, verifikasi, konfirmasi data. Yang keenam, menetapkan syarat, cara, ketentuan klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, menugaskan pihak lain untuk kepentingan LPS. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat. Dan kesembilan, menjatuhkan sanksi administratif. Oke, untuk ini kita singgung sedikit ya, sebenarnya bank juga setiap bulannya itu harus melaporkan kegiatan operasionalnya ya dalam bentuk laporan keuangan, baik itu ke LPS maupun ke OJK, karena di sini OJK dan LPS pasti akan menilai bagaimana, apakah sehat operasionalnya, apakah untung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kira-kira bank yang akan gagal, biasanya nanti akan ada sedikit kebijakan yang diambil dari OJK gitu ya. Nah, di sini apa saja sih yang dijamin oleh LPS? Nah, yang pertama, jenis dan jumlah simpanan yang dijamin LPS, yaitu biasanya ada giro, ada deposito, ada sertifikat deposito, dan tabungan sejenisnya. Itu yang dijamin ya. Terus selanjutnya, nilainya berapa sih? Jadi setiap nasabah pada satu bank, dia itu kalau misalnya banknya gagal nih ya, dia punya uang 10 miliar. Nanti sama LPS nggak bakal diganti 10 miliar, tapi maksimal 2 miliar saja. Jadi bagi kalian yang punya banyak uang ya, lebih dari 2 miliar, usahakan kalian nabung di banyak bank gitu ya. Jadi satu bank maksimal 2 miliar gitu ya. Misalnya di bank A 2 miliar, di bank B 2 miliar gitu ya. Karena kalau misalnya nanti banknya bangkrut, kalian uangnya lebih dari 10 miliar, 2 miliar kan rugi gitu ya. Selanjutnya, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah jika dipenuhi salah satu kriteria. Selanjutnya, terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar. Gini misalnya nih ya, setiap uang yang dihimpun oleh bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain, tentu nggak bakal dibiarkan hanya di kasnya saja, pasti kan bakal disalurkan juga dalam bentuk pinjaman kredit ya. Tapi gimana kalau misalnya ada satu nasabah yang uangnya sangat banyak, terus tiba-tiba dia ingin mengambil seluruh uangnya di tabungan atau di deposito, sedangkan si bank tidak punya cadangan kas sebanyak itu, maka nanti bisa langsung ke LPS ya si banknya. Selanjutnya, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, dan yang terakhir, jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh kantor bank. Nah, pembayaran klaim penjamin kepada nasabah paling lambat biasanya 5 hari. Jadi kalau ada bank gagal, kita lapor ke LPS untuk dapatin uang kita ya, itu nanti dihitung 5 hari kerja ya, sejak verifikasi dimulai, dan jumlah simpanan yang layak dibayar ditentukan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari setelah izin usaha bank dicabut ya. Jadi cukup lumayan lama ya. Di sini ada beberapa klaim yang tentunya tidak bisa dibayar oleh LPS. Yang pertama, data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank gitu ya. Jadi tentu kalau kita mau nabung ke bank kan datanya harus tercatat ya. Tapi kalau misalnya ada bank yang melakukan tindakan ilegal, tidak mencatat ya, itu khawatir kita tidak mendapatkan uang kita. Jadi pastikan kita ketika menabung di bank, apakah bank tersebut benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Nah, selanjutnya klaim yang tidak dibayar yang kedua adalah nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dan yang terakhir, nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Nih, misalnya si nasabah B ternyata dia menipu bank tersebut gitu ya. Walaupun dia punya uang di bank tersebut, tapi dia penipu dari bank tersebut yang menyebabkan bank itu bangkrut, ya tentu nggak bakal diganti LPS ya. Yang ada dia nanti di tindakan pidana gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kewenangan LPS dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal apa aja sih? Yang pertama, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham. Yang kedua, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Jadi kalau misalnya bank gagalnya itu punya tanah gitu ya, atau punya gedung, punya mobil, itu bisa dilelang nanti uang lelangnya nanti dibagikan ke nasabah gitu ya.
Nah, selanjutnya yang ketiga, menjual, mengalihkan aset tanpa persetujuan debitur atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur. Dan yang keempat, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga. Selanjutnya kerahasiaan data, Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-undang. Di sini kewajiban bank peserta penjamin LPS. Nah, si banknya apa sih ya? Kewajibannya kepada PLS. Yang pertama, menyerahkan dokumen salinan AD, akta pendirian, perizinan dan tingkat kesehatan bank. Salinan AD itu maksudnya salinan anggaran dasar ya. Yang kedua, membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari ekuitas. Yang ketiga, membayar premi penjaminan. Yang keempat, menyampaikan laporan secara berkala. Yang kelima, memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan kepada LPS. Yang keenam, menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di kantor bank. Dan yang ketujuh, surat penyertaan direksi, komisaris, dan pemegang saham tentang komitmen dan kesediaan untuk memenuhi ketentuan LPS, bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran, dan kesediaan melepaskan segala hak jika bank menjadi bank gagal yang diselamatkan atau dilikuidasi. Oke semuanya, sekian tentang materi LPS. Nantikan lagi video selanjutnya untuk lembaga jasa keuangan yang lainnya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.